Bapak, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semangat Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, semangat sekali ya pada hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sebelum belajar ya. Kita berdoa secara bersama-sama, kita lafalkan. Sudah siap? Ya, kita mulai Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi amin ya rabbal alamin. Oke. Setelah kita berdoa, alangkah baiknya biar hati kita adem, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu ya. Kalian bisa terlihat di layar, sudah terlihat yang akan kita tadarus. Oke, kita baca sama-sama ya, kita baca lafalnya saja ya. Sudah siap? Siap, Pak Guru. Oke, yuk kita mulai Bapak Ababa. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man wa man kafara inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Oke, kalau kita sudah tadarus, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Oke, Bapak absen ya. Bapak absen ya. Ahmad Syahid ada? Hadir Pak Guru. Hadir. Ahmad Fauzan? Hadir Pak Guru. Oke, Abda Satya? Hadirah Pak Guru. Oke. Mas Nasr Muhammad Balfas? Hadir Mas Nasr ada? Ada. Pak Sabron? Hadir. Hadir. Muhammad Hanif? Hadir Bapak. Hadir. Oke. Mas Saifur Roi? Mas Roi? Hadir. Budiono, Mas Budiono? Hadir apa Hadiro ini? Hadir. Yang terakhir Mas Hadir terakhir ya. Biasanya di depan. Oke, alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Semangat kalian luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian keluarkan baik itu modul ataupun LKS ataupun HP ataupun lainnya. Silakan kalian keluarkan. Kalau sudah kalian keluarkan, kita mulai pembelajaran. Oke, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Lupa Pak Guru. Kita mempelajari yaitu tentang SHI. Ada yang tahu kepanjangan SHI itu apa? SHI itu adalah sumber hukum Islam. Apa saja Mas Roy? Sumber hukum Islam? Al-Quran. Terus ijma, kias, kurang tepat. Coba Mas Budiono yang ketiga apa Mas Budiono?
Sumber hukum Islam yang ketiga ijtihad. Oke, pinter Pak Salon ya. Apa 2 ya, minggu Al-Quran, lalu kita telah hadis. mempelajari yaitu yang namanya SHI, yaitu sumber hukum Islam, yaitu ada 3, yaitu ada Al-Quran, ada hadis, dan ada ijtihad. Kita harus berpedoman kepada ketiga tersebut. Kalau ada suatu permasalahan, maka kita kembalikannya yaitu kepada SHI ya. Jadi bukan dikembalikan kepada pegadaian, tetapi kalau ada permasalahan itu kita kembalikannya yaitu kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ya. Bisa dibuka lagi ya materi itu ya, biar kalian memperkuat materi tersebut. Materi tersebut ada kaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tema kita pada hari ini, yaitu temanya yaitu ibadah haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Adakah yang orang tuanya sudah beribadah haji? Ada? Ya, Pak Guru, mertua saya. Iya, Mas Budiono orang tuanya sudah haji ya, mantap. Oke. Mertuane, Pak. Oh, mertuane. Oh, sebelum ini tua ya Mas Budiono ya? Iya, bapaknya udah almarhum. Oh, iya. Oke, kita akan memperdalam apa itu ibadah haji itu. Namun sebelum kita memperdalam tentang ibadah haji, kita harus pahami dulu tentang tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya ada, kalian harus pahami dengan tujuan pembelajaran ini, yaitu tujuannya yaitu yang pertama, setelah mengamati tayangan video, LCD, proyektor, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, siswa mampu menyatakan nilai positif dari ketentuan tata cara pelaksanaan haji dengan baik dan benar. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video, LCD, proyektor, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, siswa mampu menunjukkan sikap kepedulian sebagai hikmah dari pelaksanaan haji dengan baik dan benar. Yang ketiga, yaitu setelah mengamati tayangan video, LCD, proyektor, menyimak penjelasan guru, dan kemudian siswa bertanya, siswa mampu menganalisis hikmah dari pelaksanaan haji dengan baik dan benar. Dan tujuan yang keempat, siswa mampu mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan haji dengan baik dan benar. Jadi itu tujuannya anak-anak. Kalian agar dipahami, yaitu sebelum kita akan berbicara jauh tentang ibadah haji, kalian harus paham dulu tentang tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Bisa dipahami ya? Oke, masih semangat untuk mempelajari pada hari ini? Semangat. Ya, masih semangat ya. Nah, di layar kalian bisa terlihat itu ada sebuah tulisan, itu apa? Ada yang bisa membaca? Saya Pak Guru. Oke, ini adalah sebuah lagu anak-anak. Sebelum kita belajar lebih jauh, biar kita lebih semangat, ini kita nyanyi dulu ya. Kita semangatnya lebih enak lagi, biar nanti kita mempelajari tentang ibadah haji itu lebih enak. Ya, oke. Gini, bunyinya seperti ini. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah. Ikuti Arafah. Tiba lagunya. Sa'i dari Sofa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terhilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Coba diikuti. Allah la ilaha illallah. Semangat ya. Semangat. Masih loyo ya, masih belum semangat ya. Kita coba satu kali lagi secara bersama-sama. Kita coba sekali lagi ya, habis itu nanti baru kita masuk ke pembelajaran. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
Aku mau sambil baca tauhiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, dari Safa ke Marwah. Allah Maha Maha penyayang tak terbilang, Allah Maha kasih, Allah yang Maha tahu tanpa diberitahu. Allah semangatnya sudah 100%. Oke. Anak-anak, kalian bisa lihat di gambar apa yang kalian lihat di gambar di layar kalian. Itu tulisannya apa? perjalanan Haji Jamaah Indonesia. Iya, perjalanan itu adalah sebuah gambar, sebuah peta konsep, yaitu perjalanan haji jamaah Indonesia gelombang 1 dan 2. Ya, di situ gelombang 1 ditandai dengan warna hijau dan gelombang kedua ditandai dengan warna coklat. Ya, itu adalah runtutan dari mulai kita mau berangkat dari Tanah Suci sampai ke dari Indonesia sampai ke Tanah Suci. Oke, gambar berikutnya. Gambar berikutnya kalian bisa melihat itu gambar apa? Ka'bah. Ka'bah. Oke, ada 4 pertanyaan. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ka'bah. Kemudian tadi sudah dijawab. Jamaah haji. Pertanyaan yang kedua, ibadah apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Itu sedang apa kira-kira? Itu kira-kira sedang apa? Sholat. Ya, itu kayaknya terlihat dengan sholat apa tawaf? Sholat. Itu sedang sholat ya. Ya, gambar tersebut adalah ibadah yang sedang dilakukan pada gambar tersebut. Dia sedang melakukan sholat. Di situ tidak ada keterangan yang dilakukan sholat itu sholat apa. Ya, yang penting di situ kita bisa menjawab dari pertanyaan gambar tersebut itu yaitu sedang sholat. Kemudian yang ketiga itu juga pertanyaannya sama, dan yang keempat itu apa rukun yang kamu tahu? Rukun terutama yaitu rukun ibadah haji. Ada yang tahu rukun ibadah haji? Salah satunya apa? Ada yang tahu rukun ibadah haji itu apa? Pak Hanif? Ikhram dari mikot, Pak. Ihram dari mikot. Oke, betul sekali. Nah, salah satunya itu. Nanti kita akan bahas tentang rukun ibadah haji. Oke, kita lanjut. Gambar yang kedua, gambar 6.4. Gambar 6.4 itu apa ya? Hotel. Gambar 6.4. Iya, Pak. Hotel. KPIH. Tahu KPIH? Iya, KPIH. Itu ada tulisannya KPIH. Terus kemudian gambar berikutnya itu apa? Gambar berikutnya yang di bawahnya itu ada batu, kemudian ada orang, kemudian itu ada tembok ya. Ada yang tahu itu gambar apa? Jabal Rahmah. Jabal Kubis atau Jabal Rahmah. Betul sekali. Ya, sekarang bisa terlihat di gambar kalian? Bisa. Silakan kalian amati, Bapak kasih waktu 5 menit tentang gambar tersebut, mengamati video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunaikan ibadah haji tentu menjadi impian setiap umat muslim. Seperti yang diketahui, berhaji merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu, setiap muslim atau muslimah ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakannya, mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai ulama sekalipun. Kisah yang akan diceritakan ini mengenai seorang ulama yang menunaikan ibadah haji, padahal dirinya tidak berada di Tanah Suci.
Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Alkisah, ulama yang bernama Haji Abdullah bin Mubarak sedang melakukan perjalanan menuju ke Tanah Suci. Tetapi beliau berhenti di kota Kufah. Ulama ini melihat ada perempuan yang sedang mencabut bulu iti. Abdullah bin Mubarak menduga bahwa iti itu adalah bangkai. Beliau pun bertanya kepada perempuan itu, "Itu hasil sembelihan halal atau bangkai?" "Ini bangkai, dan aku memakannya bersama keluargaku," jawab perempuan itu. Ulama tersebut heran, mengapa di Kufah bangkai dikonsumsi. Beliau mengatakan kepada perempuan itu bahwa makanan yang disantapnya adalah haram. Perempuan tersebut justru mengusir sang ulama. Abdullah bin Mubarak memang pergi, tetapi beliau datang kembali dengan nasihat yang sama. Sampai suatu hari, si perempuan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. "Aku punya beberapa anak. Sudah 3 hari ini aku tidak mendapatkan makanan untuk kuberikan kepada mereka." Abdullah tersentak. Beliau pergi dan kemudian kembali dengan membawa keledai, pakaian, sejumlah makanan, dan bekal lainnya. "Ambil keledai ini dan semua barang yang dibawanya. Kuberikan semua untukmu," kata Abdullah bin Mubarak. Tanpa disangka, musim haji sudah berlalu dan sang ulama masih ada di Kufah. Itu artinya, beliau tidak bisa menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Akhirnya, beliau bermukim sementara di sana, sampai para jamaah haji pulang ke negerinya, dan beliau ikut bersama rombongan. Ketika beliau sampai di kampung halamannya, Abdullah bin Mubarak disambut secara antusias oleh masyarakat. Mereka menyampaikan ucapan selamat untuk ibadah haji yang dilakukannya. Sebenarnya, Abdullah bin Mubarak malu, karena keadaan tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. "Aku tidak berhaji tahun ini," ucap Abdullah bin Mubarak menjelaskan. "Bukankah kami menitipkan bekal kepadamu dan mengambilnya lagi ketika kau di Arafah?" tanya seorang kawannya. Kawan yang lain menimpali, "Bukankah kau yang memberi minum kami di suatu tempat di sana? Kau juga membelikan barang buat aku," kata kawan yang satunya lagi. Abdullah bin Mubarak semakin kebingungan karena beliau memang sama sekali tidak pergi ke Tanah Suci. "Aku tidak paham kalian bilang apa. Aku tidak berhaji pada tahun ini," kata Abdullah bin Mubarak. Kemudian Abdullah pun tidur dalam keadaan masih kebingungan, tetapi dalam mimpinya beliau mendengar suara, "Hai Abdullah, Allah menerima amal sedekahmu. Dia mengutus malaikat menyerupai sosokmu dan menggantikan dirimu menunaikan ibadah haji." Oke, sudah cukup ya. Anak-anak sudah cukup ya tentang pengamatan gambar video tadi. Oke, sekarang Bapak mau tanya tentang gambar tadi. Pak Fauzan. Ya, Pak Guru. Pak Fauzan ada. Oke, coba ceritakan Pak Fauzan tentang gambar yang tadi Pak Fauzan lihat. Iya, tadi ini ada video, terus ada yang makan daging bangkai, terus ada yang bilang daging bangkai itu haram. Iya, betul. Terus ada lagi, siapa itu tadi namanya ya, salah satu ulama namanya kalau nggak salah Abdullah bin Abdul Mubarak apa nggih? Iya, betul. Iya, Abdullah itu, bin Mubarak. ya, itu tidak melaksanakan haji, tapi iya dibilang melaksanakan haji karena ada malaikat yang menggantikannya. Katanya itu atas sedekahnya, begitu ya Pak Guru? Iya, betul sekali. Berarti mengamati ya. Iya berarti dong. Mas Fauzan mengamati tentang video dan gambar-gambar yang tadi Bapak tampilkan. Ya, oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sebelum kita tadi sudah ada gambaran mulai dari Bapak memberikan motivasi, yang mana motivasi itu juga sebenarnya itu secara tidak langsung kita sudah memulai masuk pada materi, ya, mulai pada materi, kemudian pengamatan gambar, kemudian yang ketiga itu adalah mengamati video. Oke, sekarang Bapak mau bertanya kepada Pak Mas Ahmad Zahid. Mas Ahmad Zahid. Iya, Pak Guru.
Oke, Mas Ahmad Syahid. Bapak mau tanya, haji itu merupakan rukun iman apa rukun Islam ya? Aduh. Apa Rukun itu? Islam, Pak Guru. Rukun Islam. Oke, betul. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam Rukun Islam yang kelima, Pak Guru. Oke, pinter. Sip. Sekarang Bapak tanya lagi ke Mas Budiono. Mas Budiono, ya. Siap, Mas Pak Guru. Budiono ada? Iya, Bapak tanya lagi. Siap. Iya, Bapak tanya lagi. Apa sih itu haji itu? Menurut haji itu apa? Haji itu menyengaja berangkat ke Mekah pada bulan haji, Pak. Menyengaja berangkat ke Mekah pada bulan haji. Oke, betul jawabannya 100% ya. Jadi itu ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Bapak pretest dulu. Ternyata kalian sudah memiliki pemahaman yang cukup. Kalian ternyata sudah sebelum kita belajar, kalian sudah membaca materi. Oke, kita akan mempelajari, yang akan kita pelajari tentang ibadah haji. Kita mulai dari pengertian, kemudian rukun haji itu seperti apa, sunnah haji, kemudian syarat haji, dan kemudian wajib haji, dan yang terakhir adalah larangan bagi orang yang sedang berikhram atau haji. Oke, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Bapak sudah tentukan kelompoknya. Ya, nanti silakan kalian berdiskusi, yaitu di sini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu Mas Ahmad Syahid, kemudian ada Mas Ahmad Fauzan, kemudian yang ketiga ada Mbak Apta Satya, itu kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua itu ada Mas Budiono, kemudian kelompok kedua ada Mas Wahyu Tridiono, kemudian yang ketiga ada Mas Nasr. Kemudian kelompok yang ketiga itu ada Mas Hanif, kemudian kelompok yang kedua ada Mas Saiful Roy, dan yang ketiga yaitu Mas Sabron Kadarisman. Setuju ya tentang pembagian kelompok yang Bapak buat ya? Oke, setuju. Silakan untuk kelompok pertama, kalian kelompok yang pertama, bentar, Bapak carikan. Kelompok yang pertama, kalian membahas tentang wajib haji, ya. Kelompok yang pertama membahas tentang wajib haji, kelompok yang kedua membahas sunnah haji, dan kelompok yang ketiga larangan bagi orang yang sedang ikhram haji. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, silakan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit kalian untuk mendiskusikan. Habis itu nanti dipresentasikan salah satunya masing-masing. Tiap kelompok nanti dipresentasikan. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit. Oke, silakan. Kalian boleh buka buku, boleh buka modul, atau boleh searching di internet. Silakan. Kami waktunya persilakan. Cukup ya? Oke. Kelompok pertama, dipresentasikan. Untuk kelompok yang pertama, boleh dibacakan hasilnya kepada Mbak Apta. Mbak Apta. Tolong dibacakan hasil presentasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami ya tentang wajib haji, bahwa atau tidak dapat dilaksanakan maka ibadah hajinya tetap sah, akan beberapa yang hasil kesebentangan itimrah mustalifah melontar jumroh dan akofah dari perbuatan yang terlarang dalam keadaan ihram dan terakhir
tawaf qada atau perpisahan bagi mereka yang akan meninggalkan Mekah. Demikian Pak hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok pertama yang telah mempresentasikan. Sekarang kita kelompok kedua. Kelompok kedua, monggo kelompok kedua yang akan disampaikan oleh Mas Wahyu. Monggo Mas Wahyu. Ya, siapa? Ya. Bismillah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 terkait sunnah haji, Bapak. Yang pertama, membaca talbiyah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi dan berdoa sesudahnya. Yang ketiga, melaksanakan tawaf kudu. Dan yang terakhir, memasuki Baitullah melalui pintu Hijr Ismail. Demikian, Bapak, hasil diskusi kelompok kedua. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat kelompok 2 yang telah mempresentasikan yaitu tentang sunnah haji ya. Anak-anak bisa dipahami tentang sunnah haji itu apa saja. Tadi sudah dibacakan oleh kelompok kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Yang monggo kelompok ketiga yang akan dibacakan oleh ya silakan Pak Saifur ya, Mas Saifur ya. Ya, silakan Mas Saifur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih buat kelompok ketiga. Oke, sampai sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, Bapak mempertegas lagi ya tentang ibadah haji ini ya. Apa sih itu ibadah haji? Tadi ibadah haji sudah di Mas Budiono tadi mengatakan bahwa ibadah haji itu adalah sengaja berziarah atau mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Itu pengertian haji secara bahasa. Kalau menurut istilah, haji itu berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Contohnya seperti wukuf, kemudian tawaf, sa'i, melontar jumroh, dan lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, itu jadi pengertian haji menurut istilah. Ya, dasar tentang pelaksanaan ibadah haji itu tadi kita sudah baca yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat 97 yang tadi kita buat untuk tadarus. Kemudian ada syarat haji. Syarat haji itu ada 5. Yang pertama yaitu yang pertama jelas Islam, kemudian yang kedua itu berakal. Maka orang yang berhaji itu wajib berakal. Kalau orang gila berarti dia tidak. Kemudian yang ketiga balik atau dewasa. Dan yang keempat merdeka atau hamba saya itu tidak boleh. Kemudian yang kelima puasa atau mampu, baik itu finansial maupun sehat jasmaninya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, kalau nggak ada, yaitu rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Ya, rukun haji itu ada 6, yaitu ada ikhram, kemudian ada wukuf di Arafah, kemudian ada tawaf, kemudian ada sa'i, tahallul, dan tertib. Ya, apa itu ikhram? Ikhram itu adalah berniat mulai mengerjakan haji atau umroh. Kalau wukuf itu adalah wukuf di Arafah berarti berada di Arafah. Ya, yang mulainya itu dimulai pada dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau berikutnya rukun yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian ada lagi yaitu sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian yang kelima ada tahallul. Tahallul itu adalah mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan haji atau umroh. Dan yang keenam yaitu adalah tertib. Ya,
Jadi yang keenam itu adalah tertib. Ya, sampai sini anak-anak bisa dipahami ya tentang materi pelaksanaan haji ini ya. Tadi juga kalian juga sudah berpresentasi tentang wajib haji itu apa, kemudian sunnah haji, kemudian larangan bagi orang yang melakukan ibadah haji. Oke. Sekarang Bapak memberikan evaluasi secara lisan sebagai bentuk bahwa kalian itu sudah memahami. Ya, coba Bapak siapa yang bisa menjawab? Mengelilingi Ka'bah 7 kali itu disebut apa? Saya Pak Guru, Sai. Apa Mas Budiono? Mas Budiono dulu tadi yang mengangkat atau yang menjawab. Apa Mas Budiono? Tawaf Pak Guru. Oh, wah. Oke, nilai 100. Bapak catat nilai 100. Asik, Kemudian ada pertanyaan lagi. Perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Bukit Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Itu disebut apa ya? Saya Pak Guru. Oke, Pak Sa'i. Hanif. Mas Hanif. Sa'i. Oke, nilai 100 juga. Satu lagi yang terakhir. Perbuatan yang wajib dilakukan selama pelaksanaan haji, yaitu perbuatan itu wajib dilakukan, ya, dilakukan selama pelaksanaan haji. Wukuf di Arafah. Disebut apa, Mas Nasir? Rukun Pak Guru. Disebut apa? Rukun. Rukun. Rukun haji. Rukun haji salah, kurang tepat. Ada lagi? Wukuf di Arafah. Wukuf Wajib di Arafah. haji. Wajib haji. Oke, betul Mbak. Akta nilai 100. Oke, berarti dengan demikian kalian itu sudah memahami. Nanti kalian buat PR di rumah. Nanti silakan kalian buka LKS halaman 173 sampai 174. Nanti kalian dikerjakan di rumah ya, buat pertemuan minggu depan ya, pertemuan minggu depan. Oke, minggu depan kita akan mempelajari yaitu pelajaran yaitu masih dengan kaitannya ini, yaitu yang pertemuan kedua yaitu tentang wakaf ya. Jadi minggu depan kalian akan mempelajari tentang wakaf. Kalian dipelajari lagi biar seperti ini. Jadi ketika kita pembelajaran kalian sudah memiliki pengetahuan dulu. Jadi tidak kosong. Jadi ketika Bapak tanya itu tidak blank ya. Jadi pertemuan untuk minggu depan kita akan membahas tentang yang namanya wakaf. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke. Sebelumnya kita akhiri pembelajaran pada hari ini karena waktunya sudah berakhir. Kita akhiri dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.